Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semua, hari ini kita akan bahas soal-soal tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Baik, kita akan lihat soal nomor 1, yaitu tumbuhan yang bereproduksi dengan atau secara tak kawin dengan bantuan manusia disebut dengan baik, tumbuhan yang bereproduksi secara tak kawin. Nah, tak kawin berarti vegetatif. Dengan bantuan manusia berarti alami atau buatan? Berarti buatan. Jadi nomor 1 jawabannya adalah vegetatif buatan, ya. Oke, udah jelas ya, kalau vegetatif alami itu yang alami, ya, tanpa bantuan manusia. Ya. Oke, kalau yang generatif yaitu secara kawin. Oke, next. Perhatikan gambar tanaman berikut. Tanaman tersebut berkembang biak dengan, kita lihat di sini ada yang namanya tunas, adventif, ya. Jadi daun tapi ada adventifnya. Jadi kita jawab bahwa tanaman tersebut berkembang dengan adventif daun, ya. Next, selanjutnya. Oke. Berikut ini adalah kelompok tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas, batang, atau dengan menggunakan rizoma. Yaitu kita tahu yang pertama adalah jahe, temulawak, dan lengkuas. Oke, kalau bawang merah, bawang putih, kentang pakainya apa? Ubi lapis, ya. Jambu, melon, dan semangka ini pakai biji, ya. Oke, jadi jawabannya adalah jahe, temulawak, dan lengkuas. Next, soal selanjutnya, perhatikan gambar teknik menanam berikut. Teknik tersebut dinamakan, kalian tahu ya, ini disayat. Nah, ini ada yang disayat, kemudian ini diambil floemnya, dibersihkan, kemudian diberikan tanah, ya. Kemudian setelah keluar akarnya di sini, biasanya nanti beberapa saat, ya, keluar akarnya, kemudian baru kita potong, kemudian kita tanam. Jadi teknik ini disebut teknik mencangkok. Oke, ya, teknik mencangkok, ya. Next, gambar berikut merupakan proses penyerbukan yang disebut dengan apa ini? Ini pakainya apa? Bantuan burung, ya. Jadi apa? Jawabannya adalah ornitogami, dengan bantuan burung. Oke. Next, selanjutnya. Biji pada tumbuhan mempunyai ciri-ciri: 1 kecil, 2 bersayap, 3 ringan, tidak terpengaruh gravitasi. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran biji tersebut dengan cara menggunakan apa? Biasanya nih, kalau yang ciri-cirinya kecil bersayap nih, biasanya dengan menggunakan angin. Jadi jawabannya adalah anemokori karena menggunakan angin, ya, biasanya angin. Oke. Kemudian selanjutnya, pada gambar yang berfungsi sebagai hiasan pada bunga ditunjukkan oleh nomor mana yang jadi hiasan bunga? Apa? Ya, adalah mahkota bunga, nomor 8, ya. Oke, selanjutnya, peristiwa yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah apa? Peristiwa yang terjadi biasanya pembelahan sel sperma? Tidak. Perkembangan zigot? Tidak. Fertilisasi artinya adalah persatuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi jawabannya adalah penyatuan sel sperma dan sel telur, ya. Oke, selanjutnya, hewan berikut yang berkembang biak secara ovovivipar. Berarti ovovivipar berarti apa? Melahirkan saja atau bertelur saja? Tidak, tetapi bertelur dan juga melahirkan. Apa contohnya? Contohnya adalah, ya, kuda laut, ya. Next, selanjutnya kita bisa lihat gambar berikut merupakan siklus reproduksi. Kita lihat ini tumbuhan apa? Lihat. Awalnya dari gametofit. Nah, kemudian apa? Terjadi meiosis, spora, kemudian terjadi fase gametofit juga N, kemudian sampai di sini ada archegonium, ya, ada antheridium.
Ya, ingat ya, ini adalah siklus reproduksi tumbuhan lumut. Ya. Oke. Selanjutnya, pada daur hidup nyamuk, pupa ditunjukkan oleh nomor berapa yang pupa? Ya, oleh nomor 3. Betul. Ini adalah fase pupa, ya. Ini fase telur. Kemudian ini nyamuk dewasa. Oke. Selanjutnya, berikut merupakan gambar teknologi perkembangbiakan hewan yang dinamakan apa ini? Nah, ini lihat. Kalian lihat domba hasil cloningnya. Nah, ini adalah mengambil kelenjar mamae dari domba betina. Kemudian ini diambil nukleusnya dan mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Ini tapi nukleusnya dikeluarkan. Jadi disatukan di sini, ya. 2 sel disatukan dengan menggunakan sengatan listrik, ya, sehingga sel ini disatukan mulai membelah, ya, sehingga terjadi embrio, terjadi pembelahan sel, ya. Kemudian embrio dimasukkan ke dalam uterus domba. Kemudian embrio akan berkembang menjadi seekor domba. Nah, ini disebut dengan domba doli, ya, hasil cloning. Jadi ini adalah teknologi perkembangbiakan hewan yang dinamakan dengan teknik cloning. Ya, baik. Berikutnya kita lihat pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda. Ya, disebut dengan apa? Hewan muda dengan nimfa. Ya, namanya nimfa, yaitu hewan muda. Oke, selanjutnya. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah apa? Mana dulu? Dari biji dulu yang pasti, ya. Nih, berarti 2 dulu. Kemudian biasanya dia akan mulai berkecambah. Setelah itu dia akan, mulai ini mulai apa ya? Mulai keluar, ya, dari tanah. Kemudian dia akan menjadi tanaman yang baru. Jadi 2, 1, 4, 3. Jadi jawabannya adalah yang C. 2, 1, 4, 3. Oke, selanjutnya. Cacing planaria adalah salah satu jenis hewan yang mampu bereproduksi dengan meregenerasi sel yang sudah terputus. Cara reproduksi tersebut adalah pakainya apa? Inseminasi buatan, salah ya. Tidak. Membelah diri, tidak. Ya, kalau ini pada amuba. Tunas, tidak juga, ya. Jadi jawabannya ada dengan cara fragmentasi. Oke, selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah sifat keturunan yang dihasilkan identik dengan induknya, tidak mengalami peleburan sel kelamin, mengalami peleburan sel kelamin. Keempat, terdiri dari 1 induk. Yang kelima, terdiri dari 2 induk. 6, sifat keturunan yang dihasilkan merupakan perpaduan dari induknya. Pernyataan yang sudah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya, apa vegetatif? Yang pertama, biasanya kalau vegetatif itu induknya 1 apa 2? Terdiri atas 1 induk, ya. 4. Kemudian tidak mulai peleburan sel kelamin, ya. Kemudian sifat keturunan hasil identik dengan induknya, iya atau tidak? Iya. Nah, jadi jawabannya 1. Terdiri dari 2 induk, tidak. Sifat keturunan yang dihasilkan merupakan perpaduan, tidak. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Mana? 1, 2, dan 4. Ya, jawabannya adalah ini. 4, 2, dan 1. Oke. Kemudian selanjutnya, pembuahan ganda pada angiospermia terjadi 2 pembuahan. Apa aja yang pertama, yaitu antara apa dan apa? Kita lihat. Mana ini? Nah, ya, sel generatif 1 dengan apa? Ya, nih. Oke, kemudian yang 3 dengan yang nih, ovum, ya. Inti kandung lembaga
sekunder ya. Jadi nomor 2 ini generatif 1 dengan sel sperma ya. Yang nomor 3, maaf Ibu ulangi, nomor 2 sama nomor 4 dan nomor 3 sama nomor 5 menjadi inti kandung lembaga sekunder ya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, salah satu cara reproduksi lebah madu adalah telur dapat dibuai menjadi individu baru. Cara ini disebut dengan cara partenogenesis. Jadi caranya adalah dengan cara partenogenesis. Next, perhatikan beberapa jenis hewan berikut. Katak, belalang, nyamuk, kecoa, lalat, kupu-kupu yang termasuk hewan bermetamorfosis sempurna adalah yang mana? Nyamuk, terus apalagi? Lalat, kemudian kupu-kupu ya. Ini adalah hewan yang bermetamorfosis sempurna. Jadi jawabannya 3, 5, dan 6. Oke. Next. Cara reproduksi hewan dengan cara menyuntikkan sperma hewan jantan pada sistem reproduksi hewan betina dengan tujuan mencari bibit unggul adalah jenis teknik reproduksi yang dinamakan inseminasi buatan ya. Jadi kita cari biasanya spermanya yang bagus, kemudian hewan betinanya juga bagus. Jadi inseminasi buatan ini menggabungkan dua sifat yang bagus ya. Kemudian selanjutnya, pada hewan yang tidak tahan dengan terik matahari akan melakukan tidur panjang di musim panas. Istilah tidur panjang di musim panas kita sebut dengan hibernasi ya. Biasanya beruang kutub juga melakukan hibernasi. Contohnya adalah beruang kutub, tidur panjang di musim panas. Oke, soal selanjutnya. Contoh hewan yang melakukan pembuahan dalam tubuh. Ya, pembuahan di dalam tubuh secara internal. Contohnya buaya dan katak? Tidak. Katak dan ikan tawas? Tidak. Ini eksternal, katak eksternal. Ikan mas dan ular eksternal. Jawabannya adalah tikus dan burung merpati, yaitu secara internal. Oke, selanjutnya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Ya, adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu beradaptasi. Oke, selanjutnya, lumba-lumba sebagai hewan air berkembang biak dengan cara apa? Lumba-lumba, ingat dia adalah hewan berkembang biaknya dengan cara vivipan, melahirkan. Ya, nah, cara melahirkan, dia termasuk ke dalam mamalia air. Selanjutnya, mencangkok lebih disukai daripada menanam biji sebab ya hasilnya sama dengan induknya ya, karena hasilnya itu sama dengan induknya, makanya dia lebih disukai ya. Kalau perakarannya tidak lebih kokoh ya, perakarannya itu lebih malah tidak kokoh kalau mencangkok karena akarnya adalah akar serabut. Baik, siswa dan siswi sekalian, Ibu cuma sampai di sini pembahasan soal-soal reproduksi pada tumbuhan dan pada hewan. Ibu harap kalian bisa mencari lagi soal-soal sehingga kalian bisa lebih banyak ya mempunyai soal-soal reproduksi tumbuhan dan hewan sehingga hasanah kalian akan lebih luas. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.